Let me introduce myself. My name is Dela Parida Sinaga dengan NPM 2309100003 from the Elementary School Teacher Education Study Program. How are you today, students? Okay, good. Is there anyone who is absent from class today? Okay, good. Today we will learn simple present tense. Nah, hari ini kita akan belajar simple present tense. When is it used simple present tense? When you want to express an event or general fact that is happening at the moment. Kapan sih kita menggunakan simple present tense? Nah, kita menggunakan simple present tense itu ketika hendak mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta yang telah terjadi pada saat ini. Nah, jadi simple present tense ini digunakan juga untuk menyatakan kegiatan kita sehari-hari atau kebiasaan kita sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti dia meminum kopi setiap hari atau saya belajar setiap malam. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumus verbal. Subjek plus verb one. Nah, verb one-nya di sini itu adalah Ayu Dewi. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, subjek plus verb one tambahin is. Ini subjek yang he, she, it. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama yang rumusnya seperti ini. Subjek plus verb one. Nah, ini example. I study every day. Tidak ada penambahan is di sebelah study ini karena mengikuti rumus. Dan rumus yang kedua adalah subjek plus verb one tambahin s atau is, ya kan? Nah, ini contoh kalimat yang kedua. He drinks a cup of coffee every morning. Nah, di kata kerja ini kita menambahkan huruf S di belakang supaya kita tidak salah dalam mengungkapkan kalimat. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang rumus verbal, mari kita akan membahas tentang rumus nominal. Nah, rumus nominal adalah subjek, to be-nya di sini ada is, am, and noun, adjective atau adverb. Nah, ketiga ini ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Nah, karena ada tambahan to be, di sini kita akan memasangkan to be dengan benar. I, to be-nya am. Misalnya, I am not study. Saya tidak belajar. Yang kedua ada you, they, we. To be-nya memakai are. Nah, selanjutnya he, she, it. To be-nya memakai is. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada she sebagai subjek. Karena dan is-nya ini sebagai to be. Kenapa is-nya ini sebagai to be? Karena di sini to be-nya he, she, it memakai is. Maka she to be-nya adalah is. Beautiful. Jadi she is beautiful. Dia perempuan cantik. Nah, di sini kita akan membahas rumus kalimat simple
S atau IS. Nah, ini contoh yang pertama, ini contoh jamaknya ya. Jamak itu artinya lebih dari satu orang. Nah, jadi di sini yang pertama contohnya itu adalah they study English. Yang kedua, he studies English. Nah, kenapa di sini pakai IS? Karena di sini tambah IS. Jadi setiap orang ketiga tunggal itu memakai S atau IS. Nah, selanjutnya kita bahas kalimat yang negatifnya. Nah, rumus kalimat negatifnya itu ada subject plus do, does plus not plus verb one. Nah, contohnya itu seperti ini. Yang pertama, they do not study English. Kenapa dia pakai do? Karena ini jamak ya, lebih dari satu orang. Dan yang kedua ada he does not study English. Kenapa dia di sini pakai does? Karena orang ketiga tunggal. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat tanya. Di sini rumus kalimat tanya yaitu do, does plus subject plus verb one. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Do you study English? Nah, terus yang kedua memakai orang ketiga tunggal itu contohnya seperti ini. Does he study English? Tuh. Oke, karena kita sudah membahas tentang kalimat verbal, selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat-kalimat dari nominal. Nah, yang pertama ada yang positif ya. Positif harus subjek dulu. Subject plus to be. Nah, to be ini ada I'm, are, is. I'm dipakai subjeknya oleh I. Are dipakai oleh kata jamak. Dan is dipakai oleh ketiga orang tunggal. Ya. Dan plus noun, adjective, dan adverb. Nah, contoh kalimat dari positif tadi adalah we are in the classroom. Nah, selanjutnya ada kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini dia rumusnya seperti ini. Subject plus to be plus not plus noun plus adjective and verb. Nah, contoh kalimatnya itu seperti ini dia ya. We are not in the classroom. Kenapa dia pakai are? Karena ini adalah orang jamak. Dan selanjutnya membahas rumus kalimat tanya. Nah, rumus kalimat tanya adalah to be plus subject plus noun, adjective, and adverb. Nah, jadi contoh kalimatnya itu seperti ini. Are we in the classroom? Kenapa are di sini? Karena to be dari we adalah are. Oke. Nah, jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak, kalian catat tugas 5 kalimat nominal dan verbal dalam kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Minggu depan dikumpul ya. Okay, students, are there any questions so far? If there are no questions, let's close this lesson with prayer. Okay, see you next time, students. Bye-bye.